Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam kajian kita masalah berbisik-bisik dan mengadakan pembicaraan rahasia tentang hukumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka malam ini sambungannya adalah sesuai dengan jadwal dan judul, tentang menunda-nunda pembayaran hutang. Kita bacakan beberapa buah hadis Nabi dulu. Yang pertama adalah hadis Nabi dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farakar ruhul jasad." Siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min talatin, dia terbebas daripada 3 hal. Dakhala jannah, dia masuk surga. Minal kibir, daripada kesombongan. Wal gulul, daripada pengkhianatan atau korupsi. Wadain, dan daripada hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1971. Arti ketika ruh berpisah dari jasad adalah itu kata kias untuk mati. Berarti siapa saja yang mati, yang wafat, yang meninggalkan dunia, di bano ketikanya mati itu lain tidak dalam keadaan berhutang, lain tidak mengambil harta korupsi atau mengkhianati harta lah. Kemudian tidak mati dalam keangkuhan dan kesombongan, maka itu sudah menjadi harapan baginya untuk masuk surga. Kapan dan bila masuk surga itu nanti yang jalehnya masuk surga. Itu satu hadisnya. Yang kedua hadis riwayat Imam Ahmad 17320 dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kamu itu mempertakut-takut dirimu atau berbuat sesuatu yang akan menimbulkan kamu takut padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman, nyaman, damai. Kata sahabat, wa ma dzaka ya Rasulullah, apakah itu wahai Rasulullah? Kata beliau, qal ad-dain, utang. Bama begitu, orang kalau nak utang nak takut. Ini ada punya beban, paling-paling panganannya, pikirannya bahas supaya bisa makan gitu. Tapi ini tidak punya beban pikiran, tidak mailak, bahkan tidak bertengkar dan segala macam. Maka ketika itu
dia aman. Tapi kalau kamu lah berhutang, apalagi hutang tu payah membayar, kamu sudah membuat dirimu cemas, takut bertemu, bersua, berjumpa. Kadang-kadang malam tidak lalu. Itu antara lain bahaya hutang. Kemudian ancaman orang yang mampu membayar hutang tapi tidak mau membayar hutang, mencari elah-elah. Biasanya memang begitu. Kadang-kadang minta hutang, teh lu pada hutangnya orang. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutang tapi tidak dibayarnya hutang, dicari-carinya alasan, dicari-carinya elah, atau lah dua piti justru dipakainya untuk yang lain. Maka orang itu namanya zulmun, berlaku zalim dan lalim kepada orang nalah mampu hutanginya itu. Nah kemudian sebenarnya Nabi SAW telah mengingatkan kita umatnya, kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Karena kalau hutang tidak terbayar, mati kita dalam keadaan hutang. Disebutkan dalam hadis Nabi, orang kok terkatung-katung persoalannya di alam sana, sehingga disebutkan begini, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi atau dibayar. Maksud tergantung. Seseorang kalau meninggal, jasadnya dipendam ke tanah, ruhnya berada di barzah. Ya, ruhnya berada di barzah. Nah, keadaan ruhnya tadi tergantung, tidak bisa diputuskan, ditentukan. Apakah bahagia, sengsara, karena azab, karena nikmat. Karena masih tergantung dengan hutang yang ditinggalnya dari bayar. Maka itu namanya nafsul mu'min mu'allaqah. Bukan terkatuang-katuang atau tergantung-gantung. Persoalannya, urusannya belum bisa diputuskan. Apakah senang atau sengsara, selamat atau binasa, bahagia atau tidak. Bukan hanya itu saja. Orang yang mati syahid kan dijamin masuk surga. Syahid fisabilillah, ana syahid, mati medan perang, dijamin masuk surga, diampunkan semua dosa. Itu syahid, kecuali orang yang hutang. Disebutkan begini, bahwa orang yang mati di medan perang atau disebut dengan mati syahid, dosanya langsung dihapuskan dan surgalah dijamin untuknya, kecuali yang hutang. Walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, lau anna rajulan kutila fi sabilillah, jikalau ada seseorang yang dibunuh dalam peperangan fi sabilillah, perang melawan orang kafir, matinya, summa uhya, kemudian dihidupkan kembali, summa kutila, lalu mati beliau, marratain, dua kali,
tetapi wa alaihi dain, sementara dia berhutang, meninggalkan hutang, ma dakhala al-jannah, dia tidak bisa masuk langsung ke surga, hatta yuqda anhu dainu, sampai hutangnya dilunasi. Tidak bisa masuk surga. Orang kalau mati syahid, ruhnya sudah boleh bertamasa jalan-jalan di surga. Ruhnya sudah boleh bertamasa jalan-jalan di surga. Tapi orang yang mati dalam keadaan berhutang, orang mati syahid juga tu, terhambat, terhalang di pintu surga. Walaupun nyo berkali-kali mati syahid. Mati syahid ditakdirkannya hidup balik. Para Allah balik, mati lo syahid balik, tetapnya tidak boleh masuk surga. Sampai nanti di hari kiamat diproses. Itu bahayanya. Yughfaru lisyahid, diampunkan dosa-dosa orang yang mati syahid, kulla dzambin. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin, diampunkan dosa orang yang mati syahid itu salualah dosa diampuni illa dain, kecuali hutang. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1886. Aku bahayanya menunda pembayaran hutang, malahan ancaman Rasulullah, beliau tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Tidak boleh mensalatkan. Kita ringkaslah. Ketika dibawa jenazah kepada beliau, agar beliau mengimami salat jenazah, yang pertama yang beliau tanyakan kepada orang-orang non hadir, a'alaihi dain, apakah yang mati ko meninggal hutang? A'alaihi dain, apakah yang mati ko meninggal hutang? Iko agak jarang dikerjakan oleh imam-imam, barangkali takwi. Kalau ada jenazah dibawa orang ke masjid untuk disalatkan, bertanya oleh imam, barangkali kerana kelasnya di keluarga. Tapi Rasulullah tidak. A'alaihi dain, apakah yang mati ke hutang? Kalau orang menjawab tidak ada hutang, beliau salatkan. Beliau jadi imam. Ingat, kalau Rasulullah yang menjadi imam, doa makbul. Salat beliau itu mencahayai kubur. Salat yang beliau lakukan untuk orang, dalam salat itu beliau berdoa dapat mencahayai kuburnya. Dan doa beliau mustajab. Tidak mau beliau menyelenggarakan atau ikut salat jenazah, bukan tidak disalatkan, sebagai ancaman. Ancaman, kalaulah beliau sendiri tidak amuah mensalatkan jenazah, itu sialan ke amuah. Atau rugi besarlah orang yang tidak disalatkan jenazahnya oleh Rasulullah. Kenapa rugi besar? Doa. Tujuan salat jenazah kan untuk mendoakan dan apa doa. Itu ancaman beliau. Satu kali begini dalam sebuah riwayat. Ada orang wafat, meringkas saja hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Sebagaimana biasa, setelah dikafani dibawa kepada Rasulullah ke masjid agar beliau mengimami salat jenazah. Kalau boleh bertanya balik, a'alaihi dain, ada hutang tak? Lalu ada orang mengecek, qulna dinaran, ada 2 dinar. Dinar tu wang meh, berarti 2 dinar. Ada 2 dinar Rasulullah. Fansarafa. Ketika orang menjawab ada 2 dinar, beliau ketika itu berpaling, tidak mau menjalak jenazah. Lalu ada yang menunjuk, Rasulullah,
Nama menunjuk aku Abu Qatadah namanya. Biar ambo tanggung hutangnya. Ambo jamin hutangnya nan 2 dinar tu Rasulullah. Engkau menangguangnya, engkau menjaminkan bayar, ya Rasulullah. Betul. Baru boleh salatkan. Kenapa sebab begitu? Jangan sampai mati dalam keadaan berhutang. Mati wa hutang, saya akan bayar. Lai anak akan bayar, calik lu. Calik anak lu. Orang kalau mencari piti hijau, kalau buun macam tu. Kalau mati wa meninggal narato atau meninggal hutang banyak, mententu dia mu anak bayar. Sebabnya punya tanggungan lo, kadang-kadang susah lagi. Jangan gampang-gampang berhutang. Apalagi hutang yang tak pokok, yang tak perlu. Lalu kemudian bertamu Rasulullah kembali ya Abu Qatadah besoknya. Namanya Abu Qatadah. Hutang yang kau janjian patang dan 2 dinar tu lah bayar. Jawapan Abu Qatadah, beliau nyukam ke patang meninggal Rasulullah. Tapi engkau nak menyambil. Sampai kini yang selesai leh. Sampai kini jenazah yang kita salat ke patang masih terkatuang-katuang. Sebab hutangnya belum engkau lunasi. Jadi kalau menyamin itu lunasi. Kita kebiasaan kita lah mati ranggai kita atau apa kita mandai kita ada sana kita umumkan. Kalau ada hutang piutang, kami ahli waris bersedia menjamin menangguang. Selesai, ada selesai leh. Bang pun selesai leh. Itu kan pengumuman baru tu. Ada orang tahu semeninggal, ada orang tahu leh. Ada orang tahu, ada awak tahu nyebutang, ada tidak tahu hutang. Kadang-kadang tentu hutang dia tahu orang, ulangnya. Orang yang hutangnya tak akan minta. Maka selama hutangnya belum dilunasi, belum dibayar, maka selama itu di alam situnya merasa persoalannya tidak selesai. Karena zulmun. Anan zulmun zalim kepada orang hidup. Andaikan si mati cako meninggalkan harato, meninggalkan piti, tidak boleh dibagi-bagi harato cukup menjadi warisan. Ya, si A mati, meninggalkan harato, lalu boleh dibagi lah hatta yuqda sampai ditunaikan hutangnya min ba'di wasiyatin aw dain. Ampe yang harus kita laksanakan tentang harato sebelum dibagi-bagi menjadi warisan. Yang pertama, kalau nyoba wasiat, kaluan wasiatnya dengan catatan wasiatnya tidak melebihi sepertiga harta yang tinggal. Kasih wasiat. Nyo pasan bawa wasiat kalau nyo meninggal nanti tolong agen pitih sekian juta atau sekian puluh juta kamu salah al-ma'wa untuk untuk pembangunan atau untuk sarana atau untuk lain atau agihkan ke panti macam-macam. Itu wasiat. Maka keluar wasiatnya dulu. Asalkan jangan melewati seperti gua harto. Kalau lewat seperti gua harto itu tergantung ahli waris. Kalau ahli waris semua menyetujui biarlah aman, lebihan. Yang kedua, hutang. Cari hutang-hutang. Nah, itu pentingnya kalau kita berhutang mencatat dan bagi tahu ke orang dakik kok mati ini penyelesaian. Awak nambah hutang kok catatlah, bagi tahulah kepada orang yang dakik kok ke suami, kok ke isteri, kok ke anak, kok ke dan sanak. Bahasa kita berhutang.
tak catatan, beri wasiat, kok singkek umur, kok buruak pinta nyerah. Tiba malaikat menjapui. Nanti caliak catatan di bawah lemari, dalam kotak di bawah le. Biasanya di bawah letak. Di bawah lipik kain caliak sinan. Capek caliak, itu ada catatan sinan. Maka dibagi tugas. Ada yang menyelenggarakan jenazah, mengurusi jenazah, ada yang mencari catatan-catatan cukup untuk diumumkannya kepada orang-orang. Ranggek mula meninggal, basuh di kami catatan atau nyawa pasan, basuhnya butang ke apa ke ibu sekian. Hutangnya ambil alih, kami ambil alih. Bapak, ibu, ni setuju mau ambil alih, dai. Mau ambil alih, kini kau ranggek mau selesai dulu di. Tapi harus dibayar. Kau nak sebelum dibayar kan? Harus selesai lah. Begitu penjelasannya. Ambil alih, tapi nak dibayar. Bara ranggai kita siswa meninggal hutang. Sampai kini alun selesai hutang. Maka sampai kini ranggai pak cukup alun jalan lah. Duduk pengkalnya sini. Kalau kita buat gambaran, pergi umrah ke Makkah, tiba di Jeddah terketuang masalah. Tertahan di bandara. Pulang tak bisa, melanjutkan perjalanan tak bisa, piti habis. Itu tertahan-tahan namanya. Hati orang mati itulah. Orang kita mati meninggal hutang, tidak kita bayar, tidak kita lunasi. Lainnya meninggal rato, tapi kita ambil ratonya. Maka orang ceko terketung-ketung masalah. Saya pernah menyampaikan kepada orang-orang di kampung. Bayar hutang guys. Saya hutang guys. Pada terketung-ketung. Betulnya hutang untuk anak-anaknya. Tapi kan ada namanya hutang. Dia nama hutang kan? Bayar. Ini cari catatan sampai telefon kan, telefon kurang kita udah kurang. Orang gaib mula meninggal ceko atau tadi malam. Mau tahunya hutang ke pak, hutang ke mak. Bisa tak? Mau selesaikan orang gaib mau kedua. Lah selesai biko kita buat kesepakatan. Nanti mau menyamin. Itu boleh ada. Jangan pura-pura tak tahu orang gaya hutang. Kadang-kadang orang gaya hutang untuk awak mah. Untuk ambil rumah awak, untuk pendidikan awak. Hanya nama rasai di sini. Nah lain menyelenggarakan jenazah. Kalau ide Rasulullah tanya hutangnya, hutang tak. Setelah banyak pitih terkumpul di Baitul Mal, ada piti zakat, ada piti menang perang, ada di bank Baitul Mal terkumpul. Sia saja nak mati berhutang Rasulullah membayar ni piti itu. Sia saja nak meninggal nak mati dibayar oleh Rasulullah pitihnya hutang supaya jangan mana mati kau jangan berhutang, terbebas daripada hutang. Itu bayar hutang. Jangan dipamurah-murah hutang. Apalagi melak-elak membayar hutang. Kau bayar apa? Karena hutang seperti itu orang gampang berhutang, gampang bersumpah. Begini, saudara Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 832. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1325. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Beliau dalam salat berdoa. Doa beliau begini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah Dajjal.
Wa a'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup, ujian hidup. Wa fitnatil mamat, daripada ujian kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tab, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa, wal maghrab, daripada hutang. Daripada hutang. Lalu ada orang bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah, bagaimana kau beliau acok baca, acok meminta, memohon kepada Allah daripada hutang. Jawapan beliau, faqal innar rajula idza gharima, seseorang ko apabila berhutang, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, apabila dia berhutang, haddatha, jika dia berbicara, fakadzaba, dia berdusta, wa wa'ada fa akhlafa, dia berjanji kemudian dia pungkiri janji. Cubalah, tak percaya. Orang kalau berhutang, bertemu jawab, tapi janji kembali ya, dicarinya alasan beritunya, dibaiknya janji, mungkin janji. Antum engkau membawa cuk berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, agar dipelihara, dilindungi daripada hutang. Kena berbayar hutang. Nah, bagaimana nanti kalau hutang kau nak terbayar, tidak dibayar oleh ahli waris, atau kita nak bayar, lah mampu nak bayar kita, orang yang mati dalam keadaan berhutang dan hutangnya tidak dibayar, ancamannya nanti, ayyuma rajulin yadinu dainan, sia saja orang yang berhutang, wa huwa mujmi'un, tetapi dia bertekad untuk tak mau melunasi atau tak mau melunasi, mencari-cari alasan dan elak, laqiya Allah sariqat, nanti ketemu dia dengan Allah di hari akhirat dalam pengadilan Allah, statusnya sebagai pencuri, dihukum sebagai pencuri. Di sidang pengadilan Allah ditetapkannya sebagai sariqan, pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2-10. Statusnya sebagai pencuri. Man mata wa alaihi dain, siapa yang matinya berhutang, falaisa thamma dinar wala dirham, nanti di akhirat tidak ada pembayarnya, ameh tidak ada, perak tidak ada, walakinnaha, tetapi yang akan membayarnya nanti adalah kebaikan-kebaikannya yang diambil pembayar. Kebaikan-kebaikan yang dilakukannya diambil sebagai pembayar hutang. Sebut wang ameh nak do, wang perak nak do, piti tidak ada. Maka kesimpulan kaji kita malam hari ini adalah larangan-larangan yang diarahkan kepada kita, yang terkadang larangan itu kita anggap sepele. Jangan berhutang. Kalau ingin berhutang juga, bertekadlah untuk membayar. Berhutanglah untuk hal-hal yang pokok. Ada untuk hal yang pokok, daripada kita mencilok, daripada minta-minta tak sedekah, berhutanglah untuk kebutuhan pokok, untuk makan minum, atau untuk kesihatan. Tak ada jalan lain berhutang, silakan berhutang. Berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita mencari yang keluar, melunasi. Nanti akan ada jalan keluar. Itu janjinya. Siapa yang bertekad untuk membayar hutang, hutangnya memang untuk kebutuhan pokok, Allah berikan cara-cara untuk membayar. Tapi penyakitnya beko mentun. Pitilah do, membayar ke belak lah. Ngambil belak. Jadi kalau kamu hutang, dia bertekad untuk membayar. Dan hutang cakap jangan sampai hutang hal-hal yang tak perlu.
untuk yang sifatnya yang sekunder, atau tibanya untuk aksesoris. Dia ingin baralik megah-megah, hutang wak. Padahal tu tidak wajib. Pinjam ko, nak terbayar. Dia malu luak balik baralik sederhana saya pinjam. Akhirnya tak terbayar, terlintang badan. Maka hati-hatilah berhutang dan berlindunglah diri kepada Allah supaya jangan berhutang. Kok berhutang, minta kepada Allah, ya Allah, beri apa kemampuan, rezeki, kelapan untuk bisa berhutang. Kalau dah biasa berhutang, langsung berhutang. Jangan sampai mati dalam keadaan berhutang. Sebab siapa yang mati dalam keadaan berhutang, itu nanti tadi kajiwa. Beruntunglah orang yang mati, ruhnya meninggalkan jasadnya dalam keadaan tidak berhutang, aman. Kok lah langsung kita berhutang, berdoalah sungguh-sungguh dan berusahalah agar Allah memberikan kita jalan keluar, dan kita lah berusaha. Nanti Allah, kalau memang hutang kita untuk kebutuhan pokok, nanti ada caranya, ada jalan keluar. Malah kita boleh minta zakat. Salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang, gharim. Jadi kalau ada orang berhutang, datangnya awak berhak mengulang zakat, atau datangnya kamil mengecian ama hutang moko untuk membayar biaya masakit, hutang moko untuk membayar wang sekolah anak mau tahu usia pitimo ndak ada sang kontrak rumah pun nak terbayar lah tu, mintanya barat hutang ama hutang sampai 15 juta, ada piti zakat ageng kenyo sadalah nak boleh tahan, tu haknya datangnya kamil zakat, ada catatannya. Anaknya masuk sakit, tidak bisa membayar hutang, bayar ubat sakit berhutang, atau putus sekolah anaknya sampai kini ijazahnya tertahan berhutangnya misalnya, atau kontrak rumah tidak terbayar, hampir 2 orang berhutangnya untuk itu kan untuk kebutuhan pokok. Saya tak hutang 15 juta, payunnya ke lembaga amil zakat, atau payunnya awak termasuk orang yang mengeluarkan zakat tahun kini, keluaran zakat bila perlu lagi yang kenyo sampai habis hutangnya selesai. Sabutnya termasuk orang yang berhak diberi zakat. Itu kaji kita malam kini. Semoga berfaedah. Ya, silakan. Kalau awak nampi utangi, orang kalau meninggal rencak diikhlaskan. Nanti Allah akan berikan ganjaran, berarti kita lah melapangnya di kuburannya, satu saat nanti kita akan dilapang Allah. Jadi siapa yang melapangkan, dilapangkan. Siapa yang membebaskan, dibebaskan. Encak lapian saya. Bang ke lapian saya, awak kan bisa aja makan gini aja. Lapihan. Cuma kadang-kadang bilih tiba ulun kalau mak dino menu je. Ya, soalnya dibilih. Bisa jadi nak buah bilih nama suang kan. Dapat ganjaran. Intinya siapa yang melapangkan dilapangkan. Siapa yang meringankan diringankan. Siapa yang mudah ringan. Di hari yang penuh kesulitan di hari akhirat nanti kita dapat kelapangan. Itu melepangkan, melapihkan orang hutang. Di hari akhirat nanti kita akan dilapangkan Allah. Kira-kira itu jawaban. Itulah kaji kita. Dia lah gelisah-gelisah nampaknya. Apa Bu? Nanti Pak. Tidak ada risiko. Dan ada risiko. Ini yang bayar. Ikan itu yang bayar. Kalaulah ada perjanjian seperti itu, perjanjian sejak awal itu modelnya asalkan tidak ada terkait dengan riba, ya boleh saja. Tidak masalah. Dan ada risiko namanya. Abang tidak pernah masuk koperasi, tidak jadi. Abang tidak pernah masuk koperasi, tidak pernah minjam uang koperasi, jalan koperasi mana tak tahu. Orang rumah pun yang pernah jadi ketua koperasi. Tanya ke nyolakang.
Tapi kalaulah ada memang sistemnya tak itu, ada kesepakatan saja itu, asalkan dengan cara-cara yang legal bukan ilegal, dibolehkan. Nyoba iya. Kan itu cekodo. Kalau legal resmi, bahwa itulah kesepakatan dan memang itu caranya, tidak masalah. Tidak masalah. Boleh. Lah Bu. Lah. Sekian kejiwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.